Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sylvia Proling. Malam ini aku mau bercerita dan memberikan sharing tentang pengalaman ikut majikan ini. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalakan notifikasinya ya. Oke teman-teman, aku mau bercerita. Aku punya cerita tentang pengalaman aku ikut majikan ini. Gini ya teman-teman, kan banyak teman aku yang ingin kerja ke Hong Kong, bertanya gimana pekerjaan aku di sini. Dia bilang, teman-teman aku bilang, kok sepertinya enak kerja menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong. Gini ya teman-teman, khususnya teman aku yang mau bekerja di Hong Kong, tanya-tanya sama aku, katanya enak, apa enak di Hong Kong, apa enak di Taiwan. Semua itu tergantung dari diri kita pribadi. Aku di sini ikut majikan ini yang sekarang ini sudah 10 tahun, 5 kali kontrak. Kalau di Hong Kong itu kontraknya hanya 2 tahun. 2 tahun harus memperbarui gitu, seterusnya. Pokoknya 2 tahun memperbarui. Jadi aku di sini sudah 5 kali kontrak di majikan ini. Tapi kalau di Hong Kongnya aku sudah hampir 14 tahun teman-teman. Oke, apa aja sih dan gimana aku kerja di sini? Kerja ya dimanapun itu tergantung diri kita sendiri yang menilai. Enak gak enaknya tergantung diri kita sendiri yang menerima. Semuanya itu bukan dari pandang casingnya, apa, oh itu baik majikan nih, belum tentu. Itu jahat majikannya, itu belum tentu teman-teman. Jadi menurut aku, jalani saja kerja itu. Yang penting ikhlas, gak usah terlalu banyak nuntut. Karena sebagai pembantu itu ya memang kerjanya disuruh-suruh orang. Yang penting satu, tidak mukul. Majikan itu tidak mukul atau tidak menganiaya. Yang penting itu. Kalau enak nggak enaknya itu dijalanin aja, disyukurin aja. Teman aku bilang, tanya sama aku, enak mana di Hong Kong atau di Taiwan? Aku sudah bilang tadi, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi aku mau memberikan gambaran. Kalau di Hong Kong, enaknya itu kayak keamanan pada diri kita sendiri itu bagus Hong Kong. Semisal ada masalah apa gitu, itu enak di agennya itu. Dan perlindungan pada TKW itu bagus sekali. Jadi kayak sepertinya TKW itu di sini aman selagi nggak di luar batas itu teman-teman. Tapi negatifnya di sini majikan itu kebanyakan super cerewet. Tapi menurut aku ikut majikan itu ya memang begitu. Nggak ada majikan itu yang perfect, nggak ada majikan yang sempurna, itu tidak ada. Pasti ada negatif dan positifnya. Kalau di Taiwan katanya teman-teman aku kayak majikan itu bagus, nggak cerewet seperti di Hong Kong kalau di Taiwan. Tapi kalau masalah keamanan aku tidak tahu. Mungkin kalau memang teman-teman ingin ke luar negeri, tanya yang lebih mendalam sama yang berpengalaman.
di Taiwan atau di Hong Kong. Semuanya ya sama aja, ikut orang itu sama aja. Pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan, seperti galak, orangnya cerewet, ini melakukan ini salah, ini itu salah. Memang ya seperti itu, majikan seperti itu. Tergantung kita menerimanya apa enggak. Kalau menurut aku, kalau memang masih baru, ya biasalah itu apa ya, perlakuannya majikan tuh, karena kan masih baru, masih adaptasi. Ya terkadang majikan ada yang cocok, ada yang telaten ngurusi mengajari kita, ada yang langsung diantar ke agent, di agen, karena majikannya nggak bisa ngajarin atau gimana, langsung diantar ke agen. Itu hal biasa. Yang penting kita jangan terlalu menuntut deh. Kalau memang kita benar-benar butuh uang, ya turuti aja apa kata majikan. Yang penting satu, yang tidak mukul dan tidak menyuruh yang di luar batas. Aku ikut majikan ini 10 tahun, teman-teman. Bayangkan, aku 10 tahun di majikan ini tidak mendapatkan bonus, gaji tetap gaji standar. Dan aku sekarang setelah nggak ada kakek, dulu kalau ada kakek kan sarapan sama kakek, kakek yang bayar. Aku, nenek, kakek, kan kakek yang bayar, pasti sarapan setiap hari itu sarapan. Jadi tidak peduli lah. Dan sekarang sudah tidak ada kakek, sudah 1 tahun lebih, aku sarapan sendiri, beli sendiri. Dan makan siang, nenek kan nggak makan siang, aku makan siang, makan sendiri. Kenapa aku kok nggak protes? Karena aku males, dan aku malas untuk berdebat, teman-teman. Seharusnya itu tidak boleh seperti gini. Kan semuanya makan itu ditanggung majikan. Kalau memang nggak masak, nggak apa, ngomong ke majikan untuk minta uang makan. Semestinya seperti itu seharusnya. Tapi berhubung apa ya, aku males berdebat, ya gimana bisanya aku. Kadang aku membeli, misalkan aku belanja untuk nenek itu 3 hari sekali, aku ya beli jatahnya makan ya 3 hari sekali, tapi aku masukkan makan tuh 1 kali. Aku nggak ngomong. Semestinya itu tidak boleh. Semestinya harus ngomong, karena memang majikan itu punya kewajiban untuk memberi makan pada kita. Tapi aku masih belum mau untuk berdebat. Jangan ditiru ya. Kalau biasanya kan majikan memang kalau di rumahnya kan masak, tapi kan berhubung aku tidak masak, nenekku kan hanya makan 1 kali, jadi aku nggak masak yang siang. Dan tidak boleh aku belanja setiap hari, jadi 3 hari sekali aku belanja, tapi uang makan aku itu dimasukkan cuma 1 kali. Jadi yang 2 hari aku tidak ambil dari uang itu gitu. Ya sudahlah, karena aku masih butuh kerja, aku malas untuk berdebat, jadi aku diam dan beli sendiri. Itu tidak boleh ya, jangan ditiru. Kalau bisa diusahakan kalau memang nggak masak ya, minta uang sama majikan. Tapi kalau masak di rumah 1 hari 3 kali masak, itu diterima. Makan apa aja, sayur dikasih lauk dikasih sayur ya kita terima gitu. Yang penting sudah dikasih, teman-teman gitu. Kalau misal aku bilang tadi, kalau misalkan tidak masak,
lebih baik minta uang makan, jangan tiru aku. Ini contoh yang tidak baik. Oke teman-teman, lah terus aku di sini 10 tahun kan ini sudah finish, sudah kontrak baru, majikan bikin masalah sama aku, dan aku bertanya sama majikan, karena majikan sebelumnya tidak ada konfirmasi sama aku, karena majikan bilang takut aku gini berpikir banyak atau gimana. Tapi itu kan tidak boleh, seharusnya majikan itu diskusi dulu sama pembantu di mana. Inilah pengalaman teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sama seperti aku, tiba-tiba majikan itu pindah agent yang tidak ada diskusi sama pembantu, sama aku atau sama teman-teman semua. Tiba-tiba dia itu pindah agent tanpa sepengetahuan. Solusi ini menurut aku ya, tapi ini beda sama teman aku. Ini langkah yang aku ambil. Setiap orang kan tidak sama mau menempuh yang mana. Tapi kalau aku, karena aku tahu kondisi aku bagaimana, karena aku tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya apa, majikan pindah agen tanpa sepengetahuan aku khawatir, takut kontrak mandiri atau gimana. Tanya sama majikan, sudah aku dibentak, padahal 10 tahun aku di sini dan perlakuannya seperti ini sama aku. Aku putuskan untuk tidak banyak omong, karena banyak yang aku pertimbangkan. Karena aku pun nggak punya apa-apa, nggak bisa berkutik, jadi aku lebih baik diam. Yang penting dia ngontrak aku, dan terserah dia pindah agen atau gimana, aku tidak peduli. Yang penting aku ikut majikan, yang penting gaji tiap bulan. Lalu aku konsultasi sama KJRI, katanya pindah agen itu nggak ada masalah, tidak mempengaruhi ke bonus, ke long service katanya. Aku nggak tahu, pokoknya yang penting bukan aku yang memutuskan kontrak. Jadi itu solusinya. Kalau memang keadaannya seperti aku ya teman-teman, kalau keadaannya seperti aku, nggak punya apa-apa, majikan pindah agen atau nggak mau ngasih bonus, kalau menurut aku lebih baik diam di tempat, nggak usah pindah ke majikan baru. Jangan pindah, jangan cari majikan baru, lebih baik diam setempat. Kalau memang keadaannya sama seperti aku ya, tidak punya uang, tidak punya tabungan, dan sudah males untuk berpindah-pindah majikan, jadi itu solusinya. Tapi kebanyakan teman-teman aku bukan seperti ini tindakan yang diambil, bukan. Kebanyakan teman-teman aku lebih baik keluar dari sini, keluar dari majikan ini. Tapi aku tidak melakukan itu. Tapi kalau aku keluar dari majikan ini, aku tidak dapat apa-apa, tidak dapat bonus. Aku terserah, yang penting dapat nggak dapat bonus terserah. Yang penting bukan aku yang tidak mau. Aku nggak mau kalah. Aku nggak mau keluar dari sini selagi majikan mau. Itu solusinya. Jangan panik, jangan gegabah, dipikir gimana ya jalan yang terbaik. Itu harus benar-benar dipikir, cari solusi yang benar-benar yang bisa membantu. Kayak siapa yang patut kita ceritakan, kita butuh cerita ke siapa, itu harus tahu, harus pilih jalan yang benar lah,
harus benar-benar difikirkan, jangan gegabah dan jangan turuti ego agar semuanya mulus. Itu yang aku ambil teman-teman, dan itu pun tidak mudah bagi aku karena butuh pertimbangan banget. Jadi menjadi TKW itu nggak semulus yang teman-teman Indonesia pikirkan. Banyak teman aku yang bilang kerja menjadi TKW Hong Kong itu tidak semulus foto profil. Emang iya teman-teman, itu memang betul, kenyataannya memang begitu. Kita kalau di rumah kerjanya tuh non-stop, hampir melebihi 12 jam itu kan terkadang, karena majikan itu tidak peduli, yang penting sampai semuanya beres. Terkadang kalau majikannya mafan itu sampai jam 2. Karena ini pengalaman aku teman-teman, tidak semua majikan seperti itu, cuman ikut majikan tuh memang seperti itu, harus siap segalanya, memang siap fisik, siap mental gitu. Ini share aku untuk teman-teman aku yang ada di Indonesia. Mereka banyak tanya sama aku, kok enak kerjanya. Enak itu kan kata orang, tapi kan sebenarnya aku bagaimana. Itu teman-teman ya, suka dukanya menjadi TKW Hong Kong. Tapi tidak semuanya majikan Hong Kong itu cerewet, tidak semuanya majikan Hong Kong itu baik. Jadi semuanya terserah kita pribadi, bagaimana kita pribadi menerimanya. Seperti aku ini sudah 10 tahun, tidak aku sangka-sangka ternyata majikan membuat masalah sama aku. Aku berpikir begini, sampai mana kamu memperlakukan aku seperti ini? Terserah, apa maumu, lakukanlah apa maumu. Itu jawaban aku. Yang penting bukan aku keluar dari majikan ini. Aku terus berusaha untuk bertahan di majikan ini sampai aku benar-benar sukses, karena aku butuh pekerjaan gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu pengalaman aku yang katanya kerjaan aku santai gini-gini. Ya memang santai, tapi kerjaan santaiku ini nggak ujuk-ujuk aku kerja enak seperti ini, enggak. Semuanya aku butuh perjuangan. Selama 14 tahun perjalanan aku itu nggak mulus-mulus, banyak sekali rintangan teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah memberikan aku kekuatan, kesabaran, dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan seperti ini. Dan sekarang akhirnya majikan aku minta maaf kepada aku, dan mereka sangat mengkhawatirkan aku karena aku kelihatannya wajah tidak bahagia karena perlakuannya nyonya. Oke teman-teman, itu dulu sharing aku tentang perjalanan seorang TKW Hong Kong. Pilihlah sesuai keinginan dan isi hati masing-masing, di Hong Kong atau di Taiwan, itu terserah Anda. Jangan ikut-ikutan, sesuai dengan hati sendiri ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman aku di Indonesia yang ingin mau kerja ke luar negeri, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, terus belajar. Dan jangan lupa siapkan mental. Oke? Sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah mensupport channel Sylvia Proling. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.